Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Ani yang akan diawali dari Ustazah Nada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ani dari Majelis Taklim Tasbih Al-Barkah Asafiyah. Ustazah, saya mau bertanya, usia berapakah yang sebagusnya anak kita masuk ke pesantren? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan menarik sekali. Silakan Ustazah Nada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usia berapa anak sebaiknya masuk pesantren, ya? Kembali lagi seperti di segmen sebelumnya bahwa kita melihat nih bagaimana anak-anak kita. Tentunya masing-masing anak berbeda. Tidak bisa dikatakan di usia satu SMP atau satu sanawiyah dimasukkan. Tidak bisa kita mengukur rata semua anak itu. Kenapa? Karena satu pastinya berbeda-beda dari karakternya, dari sifatnya. Nah, itu pasti berbeda. Dan tentunya yang paling bisa melihat adalah seorang tua. Kemudian pesantren adalah salah satu wadah, salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan orang tua agar bisa mensupport dari sisi pendidikan agama. Tentunya di pesantren ini kan dibimbing, disupport dari sisi agamanya, baca Qur'annya, kemudian mendalami hadis misalnya atau ilmu agama secara luas. Ya, jadi memang biasanya orang tua lebih condong dan memikirkan pilihannya kepada pesantren. Tapi sekali lagi mengenai masalah usia kita lihat kemampuan kita. Contoh. Ketika anak masih TK misalnya, rasanya kurang pantas juga kalau kita paksakan, meskipun mungkin ada ya, tapi kenapa? Karena ketika di usia semacam itu adalah golden age, yang dimana membutuhkan belayan kita, orang tua, kemudian ada tatapan mata, eye contact antara orang tua dengan anak ini sangat penting, yang nanti akan berdampak panjang. Jadi di usia-usia dini rasanya masih belum tega juga gitu ya. SD juga ini ada berbeda-beda pendapat, ada yang mengatakan udah deh bismillah SD dimasukin pesantren, kalau anaknya mau silahkan bismillah. Tapi kalau seandainya memang anaknya masih dirasa belum begitu mandiri, nah ini juga harus dipertimbangkan. Orang tua harus sangat mempertimbangkan. Dan biasanya ya, tidak bisa diukur rata sekali lagi, tapi biasanya di usia-usia yang sudah siap dia terpisah dari orang tua, biasanya ketika lewat dari usia SD. Kelas 6 SD, 1 SMP, biasanya dia sudah lebih mandiri, sudah bisa mengatur sendiri dan juga bisa lebih siap gitu. Nah kemudian, ini juga banyak di masyarakat. Akhirnya udah deh pesantren ini adalah salah satu solusi misalnya gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan oleh orang tua. Ketika si anak ini ada juga rejection misalnya, anak sih pasti semuanya nolak ya kalau jauh dari orang tua ya. Tapi ketika seandainya kita melihat anak ini betul-betul sangat membutuhkan orang tua, tentunya jangan dipaksakan ya. Kita, lagi-lagi kita seorang ibu harus menjadi guru. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu ini adalah madrasah yang pertama. Jadi ketika seandainya apalagi kondisi pandemi semacam ini, bahkan anak yang di pondok juga mungkin kembali ke rumah, inilah peran kita seorang ibu. Dan ingat satu hal, mandalla al khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia mengajarkan satu ilmu, kemudian menunjukkan satu ilmu, ilmunya diamalkan, ketika yang mengamalkan ini terus mengerjakan, pahalanya akan mengalir kepada yang mengajarkan. Coba ibu bisa bayangkan, ketika ibu ngajarin surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sabar, dengan tekun, kemudian ini anak membaca Bismillahirrahmanirrahim, dari yang gak faham, jadi hafal, jadi tahu. Sepanjang usianya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa aliran pahala mengalir untuk orang tua. Jadi artinya pesantren bagus ketika anak sudah siap. Tapi memang ketika kita lihat anak kita belum siap, tentu jangan dipaksakan. Bagaimana solusinya? Istikharah, minta sama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih.